Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Reno mengelap tangannya yang penuh oli dengan lap bekas yang tergantung di pinggir meja kerja. Bengkel kecil milik pamannya Pak Joyo sudah hampir tutup. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, meninggalkan warna jingga yang samar di langit desa. Hanya tersisa satu motor bebek tua yang harus ia antarkan ke pemiliknya di kampung sebelah, Karangjati. Langsung pulang setelah antar. No, jangan mampir kemana-mana. Udah rawan sekarang, pesan Pak Joyo sambil menggulung terpal Reno. Hanya mengangguk. Ia tahu, belakangan ini desa-desa sekitar sedang siaga. Beberapa motor hilang dalam seminggu terakhir. Tapi ia pikir, hanya sekadar mengantar motor, lalu balik, apa yang bisa terjadi? Motor pelanggan itu sudah susah hidup dari tadi. Usai diservis, mesinnya masih rewel. Namun karena permintaan pelanggan, Reno bersedia mengantarkannya langsung ke rumah yang berjarak sekitar 2 km melewati jalan kampung. Ia pun menyalakan motor, namun baru beberapa ratus meter, ban belakang terasa goyang. Saat ia berhenti dan mengecek, ternyata bannya bocor. Wah, sial, gumamnya pelan. Di tengah jalan yang mulai gelap, tak ada tambal ban terdekat. Satu-satunya pilihan adalah menuntun motor melewati jalan kecil yang tembus ke Karangjati. Jalan itu memang jarang dilewati, tapi bisa memotong waktu hampir setengahnya. Dengan napas pelan dan sedikit kesal, Reno mulai mendorong motor itu perlahan. Suara ranting kering terinjak, sesekali diselingi lolongan anjing dari kejauhan, tapi ia tetap melangkah. Ia tak ingin mengecewakan pelanggan, apalagi pekerjaannya selama ini baru mulai lancar setelah lama menganggur. Reno tinggal bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Setiap hari, sebelum berangkat ke bengkel, ia menyiapkan sarapan dan membereskan rumah. Setelah pulang pun ia masih harus memandikan dan memberi obat ibunya. Ia bukan anak yang suka keluar malam, apalagi urakan. Hidupnya lurus-lurus saja. Saat menuruni jalan tanah berbatu, Reno melihat lampu-lampu redup dari rumah warga Karangjati mulai tampak di kejauhan. Namun ia merasa suasana kampung itu lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara anak-anak, tak ada ibu-ibu menanak nasi di dapur. Bahkan suara radio pun tak terdengar. Saat itulah langkah Reno terhenti. Di bawah lampu jalan yang remang, 3 orang lelaki berdiri dengan tangan menyilang. Mereka mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya serius menatap Reno dan motornya. "Heh, dari mana kamu?" tanya salah satu dari mereka dengan nada curiga. "Permisi, Pak. Saya dari bengkel Pak Joyo. Ini motor pelanggan, bannya bocor. Saya mau antar ke Pak Supri," jawab Reno tenang. Ketiga orang itu saling pandang. Satu di antaranya melangkah mendekat, matanya meneliti motor dan Reno dari kepala sampai kaki. "Kamu bukan orang sini, ya?" "Saya dari kampung sebelah. Cuman lewat, Pak." "Jam segini? Lewat jalan tikus lagi?" Nada suara orang itu mulai meninggi. Reno mulai merasa tidak nyaman. Ia berusaha menjelaskan lagi. Namun salah satu dari mereka mulai berteriak. "Woi, sini. Ada orang asing dorong motor. Kayaknya maling." Teriakan itu menyebar seperti percikan api ke tumpukan jerami. Dalam hitungan detik, beberapa warga lain muncul dari balik gang sempit dan rumah-rumah kecil. Ada yang membawa kayu, ada yang mengangkat batu. Reno panik. "Bukan, Pak. Sumpah, saya bukan maling. Ini motor pelanggan saya." Namun suaranya tertelan oleh keributan. Warga sudah telanjur yakin. Di tengah situasi kampung yang sedang siaga, tinggi, siapapun yang mencurigakan adalah ancaman. Salah satu warga memukul bahu Reno dari belakang, membuatnya tersungkur. Yang lain menendang perutnya. Reno menjerit, mencoba melindungi kepala dan wajahnya. Tapi pukulan dan tendangan datang dari segala arah. Ia mencium bau tanah, darah, dan keringat. Dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia bisa mendengar orang-orang meneriakkan kata maling, tapi tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Motor itu tergeletak di sampingnya. Ban yang bocor masih bergeser pelan karena sempat tertendang. Reno mencoba meraih stangnya, tapi tendangan keras mendarat di tulang
Rusuknya, "Saya bukan maling. Saya cuma mau ngantar motor." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Seketika terdengar suara keras dari ujung jalan. "Cukup, jangan main hakim sendiri." Warga terdiam. Seorang lelaki tua berjalan cepat sambil membawa lampu Petromax kecil. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Pak Wiryo," bisik salah satu warga. Pak Wiryo, seorang pensiunan guru yang tinggal di pinggir kampung, berdiri tegak di hadapan mereka. "Kalian semua keterlaluan. Coba periksa dulu. Tanyakan baik-baik. Siapapun bisa celaka karena kalian." Reno sudah setengah pingsan. Tubuhnya tergeletak di tanah, berdarah dan memar. Pak Wiryo membungkuk dan memeriksa nadinya. Ia masih hidup. "Bawa ke rumah saya," perintahnya. Beberapa warga tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk dan membantu mengangkat Reno. Motor yang semula dianggap hasil curian, kini ikut dituntun ke arah rumah Pak Wiryo. Namun sebagian warga masih mencibir, tak percaya bahwa pemuda itu tidak bersalah. Di tengah perjalanan menuju rumah tua Pak Wiryo, Reno setengah sadar berbisik lirih. "Kenapa? Saya?" Tak ada yang menjawab. Suara sepatu sandal berdecit di atas jalan tanah. Reno masih menuntun motor pelan-pelan, berharap tidak menarik perhatian lebih banyak orang. Tapi langkahnya terhenti saat dua orang lelaki muncul dari balik semak. Di belakang mereka, satu obor menyala menyorot langsung ke arah wajahnya. "Hei, berhenti dulu!" Reno mengangkat kedua tangannya. Satu masih menggenggam stang motor. "Permisi, saya cuma..." Belum sempat selesai bicara, satu dari mereka maju cepat dan mencengkeram kerah bajunya. "Kamu siapa? Dari mana?" "Nama saya Reno, Pak. Dari kampung." "Seberang. Saya cuma antar motor ini, bannya bocor di jalan." Orang itu tidak melepas cengkeramannya. Matanya menatap tajam, seolah mencari celah dalam jawaban Reno. Wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya sejak awal. "Ngaku aja. Malam-malam dorong motor, lewat jalur belakang, siapa yang percaya?" Dua orang lain datang menyusul. Salah satunya membawa bambu panjang, yang satunya lagi mengangkat batu di tangan. Mereka tak bertanya, langsung bergabung mengurung Reno. "Awas, Pak. Saya bukan maling." Reno mundur selangkah, tapi langkahnya malah dianggap upaya kabur. Salah satu dari mereka berteriak, "Woi, maling!" Jeritan itu membuat suasana berubah cepat. Dalam hitungan detik, dari arah rumah-rumah gelap, puluhan warga keluar. Ada yang bawa parang, ada yang pegang sapu, dan ada pula yang langsung melemparkan batu kecil ke arah Reno. "Jangan!" Reno menunduk, melindungi kepala. Motor yang dituntunnya roboh, menimpa betisnya. Belum sempat ia bangkit, sepatu, tongkat, dan tangan kosong menghantam tubuhnya dari berbagai arah. Suara makian terdengar keras. "Maling sialan, udah sering. Hilang motor di sini, sekarang ketangkep." Pukulan demi pukulan mendarat. Reno mencoba bicara, tapi mulutnya berdarah. Ia merangkak, berusaha kabur ke sisi jalan, tapi warga mengepung. Seseorang menendang tulang rusuknya, yang lain memukul kepala bagian belakangnya pakai kayu. Pandangan Reno mulai kabur. Ia mencoba melihat wajah-wajah itu, mencari satu saja yang mungkin percaya, tapi yang ia lihat hanya kemarahan buta. Salah satu warga menghantamkan batu ke punggungnya. Reno berteriak. Tubuhnya gemetar. Tangannya masih menggenggam tanah, berusaha bertahan. Tiba-tiba suara keras membelah udara. "Berhenti. Kalian mau membunuh orang." Semua orang terdiam. Di ujung jalan, sosok tua dengan sorotan lampu Petromax berdiri tegak. "Pak Wiryo," bisik salah satu warga. Pak Wiryo berjalan cepat ke tengah kerumunan. Ia menyingkirkan dua pemuda dan berlutut memeriksa tubuh Reno. "Masih hidup," katanya sambil mengelap darah di pelipis pemuda itu. "Pak, dia maling," teriak seseorang. "Buktinya mana? Kalian lihat sendiri? Atau cuma karena dia bukan orang sini dan dorong motor?" Beberapa orang mulai gelisah. Mereka tak menyangka amarah mereka membuat pemuda itu sekarat. "Ini bisa dipenjara. Kalau dia mati, kalian semua bisa ditahan," ujar Pak Wiryo. Suasana berubah jadi canggung. Beberapa warga menurunkan kayu di tangan.
Yang lain pura-pura sibuk, menyalakan rokok. "Angkat dia, bawa ke rumah saya. Cepat!" perintah Pak Wiryo tegas. 3 orang dengan enggan membantu mengangkat tubuh Reno. Nafasnya berat, matanya nyaris menutup. Motor yang ditinggal roboh masih tergeletak di tanah, sebagian bodinya tergores. Mereka membawa Reno ke rumah tua di ujung kampung. Rumah itu sederhana, tapi bersih dan masih cukup layak ditinggali. Pak Wiryo menyuruh mereka meletakkan Reno di balai bambu dekat dapur. Setelah itu, ia menutup pintu dan hanya menyisakan 1 lampu di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, Reno siuman. Ia tidak bisa bicara, hanya bisa menatap langit-langit. Napasnya pendek dan rasa sakit merambat dari tulang ke otot. Pak Wiryo menyeka wajah Reno dengan air hangat. "Kamu dari kampung mana?" Reno mengangguk pelan. "Samping, bengkel." "Pak Joyo." Pak Wiryo menarik napas panjang. "Saya akan hubungi keluargamu besok. Sekarang istirahat dulu. Jangan banyak bicara." Malam itu, suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Di luar, warga masih membicarakan peristiwa tadi. Sebagian merasa bersalah, tapi tak ada yang mau mengaku. Mereka memilih diam dan berharap masalah itu menguap begitu saja. Keesokan paginya, Reno sudah bisa duduk meski masih lemas. Pak Wiryo menyeduhkan teh manis dan memberinya bubur. Reno makan perlahan, menahan sakit di rahangnya yang memar. "Saya tidak ngerti, Pak. Kenapa? Mereka langsung main pukul?" Pak Wiryo duduk di depannya. "Kampung ini memang sedang tegang. Tapi itu bukan alasan. Mereka salah." "Saya nggak bakal bisa lupa." Suara Reno pelan tapi tegas. Pak Wiryo tak menjawab. Ia hanya menatap pemuda itu lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Menjelang siang, Pak Wiryo mengantar Reno pulang menggunakan sepeda motor tuanya. Sepanjang jalan, Reno diam, wajahnya kaku. Ia memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Bukan karena sakit fisik saja, tapi karena harga dirinya diinjak. Saat tiba di rumah, ibunya kaget melihat kondisi anaknya. Tubuhnya penuh luka. Reno hanya berkata, "Tadi malam jatuh dari motor." Ia tidak ingin membuat ibunya tambah khawatir. Namun sejak hari itu, Reno berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Senyum yang biasa ia tunjukkan ke tetangga sudah jarang terlihat. Saat duduk di teras, ia sering menatap kosong ke arah jalan, seperti sedang menghitung waktu. Warga Karangjati tak pernah meminta maaf. Mereka merasa tindakan mereka bisa dimaklumi. Reno tahu itu. Dan ia tahu, luka di badannya akan sembuh, tapi rasa dipermalukan di hadapan orang banyak tidak akan hilang begitu saja. Di malam hari, Reno sering terbangun. Ia memimpikan suara orang-orang meneriakan maling dan bayangan tangan-tangan yang menghujam tubuhnya. Tangannya mengepal setiap kali mengingatnya. Hari-hari berikutnya, ia kembali bekerja. Tapi dalam diam, Reno mulai menyimpan niat yang tidak ia ucapkan pada siapapun. 2 hari setelah kejadian itu, Reno belum bisa berjalan normal. Kakinya masih bengkak dan beberapa tulangnya terasa ngilu setiap kali bergerak. Wajahnya memar di beberapa bagian dan bibirnya pecah karena tendangan. Di dalam rumah, ibunya hanya bisa menangis pelan. Suara batuknya semakin sering terdengar. Ia tak banyak bertanya, tapi jelas bahwa kondisi Reno membuat pikirannya kacau. "Makan sedikit, Ren," katanya sambil meletakkan sepiring nasi dan tempe goreng. Reno hanya melirik, lalu menunduk lagi. Sudah 2 hari ia hanya makan seadanya. Nafsu makan menghilang bersamaan dengan amarah yang tumbuh dalam dadanya. Desas-desus tentang pengeroyokan itu cepat menyebar. Beberapa warga kampung Reno mendengar bahwa ia hampir tewas dikeroyok di Karangjati. Ada yang merasa prihatin, tapi lebih banyak yang memilih diam karena takut berurusan dengan kampung sebelah yang terkenal keras. Salah satu tetangga, Pak Hasan, sempat datang menjenguk. "Sabar ya, No. Mungkin mereka cuma salah paham." Reno hanya mengangguk singkat. Kata-kata seperti itu justru membuatnya semakin panas. Apapun alasannya, ia dipukul tanpa ampun.
tanpa kesempatan menjelaskan. Beberapa hari kemudian, Reno mencoba datang ke Polsek. Ia ditemani pamannya, tapi di sana, jawaban yang diterima hanya membuatnya muak. Kalau nggak ada bukti kuat dan pelaku yang jelas, susah ditindak, kata seorang petugas. Paman Reno mencoba membela. Loh Pak, ini jelas dikeroyok rame-rame. Masa nggak bisa proses? Ini kampung rawan pencurian, Pak. Mungkin warga khilaf. Anggap aja kesalahpahaman dalam situasi siaga. Kalau diteruskan, bisa bikin konflik dua kampung. Nanti tambah repot. Reno berdiri dari kursinya dan keluar tanpa berkata sepatah pun. Matanya merah. Sejak hari itu, ia tak percaya lagi pada siapapun selain dirinya sendiri. Waktu berjalan pelan. Reno mulai pulih secara fisik, tapi sikapnya berubah total. Ia lebih sering menyendiri, duduk berjam-jam di belakang rumah sambil menatap tanah kosong. Ia tidak lagi tertawa atau mengobrol dengan tetangga. Setiap kali ada suara motor lewat, tubuhnya menegang, seperti sedang menunggu sesuatu. Pagi itu, ia mengambil koran bekas di warung dekat pasar. Bukan untuk membaca berita, tapi mencari kolom-kolom kecil yang biasanya berisi iklan jasa gaib, pengasihan, pelaris dagangan, sampai balas sakit hati. Salah satu iklan mencuri perhatiannya. Ingin orang jera dan tak lagi menyakitimu? Temui Mbah Karim, ujung desa Banyurejo. Reno menyobek bagian itu dan menyimpannya di saku. 2 hari kemudian, ia berangkat dengan sepeda motor pinjaman. Desa Banyurejo berada di selatan kota, di balik bukit kecil. Jalannya sempit dan jarang dilewati. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore ketika ia tiba di gerbang desa. Langit mendung, dan suara angin menggesek dedaunan kering di tepi jalan. Rumah Mbah Karim terletak paling ujung, dekat hutan kecil. Rumah itu terbuat dari papan kayu dengan atap rumbia yang sudah mulai miring. Di depannya ada papan kayu bertuliskan, "Jangan masuk sembarangan." Reno tidak ragu. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang pria tua berambut, panjang dan berjubah hitam lusuh. "Kau datang untuk apa?" Tanyanya dengan suara serak. "Saya mau minta bantuan, Mbah." "Masuk." Reno melangkah masuk. Di dalam rumah, bau dupa menyengat. Ada rak kayu penuh botol dan kendi, serta gantungan tali-tali aneh di sudut ruangan. Mbah Karim duduk di tikar tua, menyuruh Reno duduk di seberangnya. "Kamu bawa foto atau barang milik orang yang mau dikasih pelajaran?" Reno menggeleng. "Saya belum tahu nama mereka, tapi mereka semua satu kampung. Mereka yang keroyok saya sampai hampir mati." Mbah Karim menatap Reno lama. Banyak orang datang ke sini dengan dendam, tapi tidak semua siap menanggung akibatnya. "Saya siap," jawab Reno cepat. "Kalau begitu, mulai malam ini, kau harus jalani syaratnya. 3 malam berturut-turut kau harus datang ke sini, bawa sesuatu yang sudah pernah mereka sentuh. Bisa batu, tanah dari tempat kejadian, atau barang apapun yang terkait." Reno mengangguk. "Dan satu lagi," tambah Mbah Karim, "kau harus yakin benar-benar ingin melakukannya, karena setelah ini tidak bisa dibatalkan." Malam pertama, Reno kembali membawa segenggam tanah dari lokasi ia dikeroyok. Mbah Karim membakarnya dalam kuali kecil, lalu membacakan mantra yang tidak dipahami Reno. Malam kedua, Reno membawa ranting yang katanya digunakan memukulnya. Ia menemukan ranting itu di dekat rumah Pak Wiryo, tertancap di pagar. Malam ketiga, Reno membawa sobekan baju yang robek saat kejadian. Ia simpan baik-baik selama ini. Mbah Karim menerima ketiga benda itu dan mulai melakukan ritual lengkap. Dupa dibakar dalam 5 arah dan kuali tanah liat diisi cairan hitam kental. Mbah Karim melukis simbol di dinding, lalu menyuruh Reno duduk bersila di depan api. "Katakan apa yang kau inginkan," perintahnya. Reno menatap api itu, dan dengan suara rendah ia berkata, "Saya ingin mereka merasakan sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat. Biar mereka tahu rasanya dihajar tanpa alasan." Mbah Karim mengangguk. Ia mulai memanggil sesuatu. Reno tidak tahu itu siapa atau apa. Tapi sejak malam itu, ia merasa berbeda. Kepalanya terasa ringan, tapi pikirannya tajam. Ia mulai bermimpi aneh.
Dan setiap kali bangun, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Seminggu setelah ritual terakhir, kabar mulai berdatangan. Seorang warga Karangjati dikabarkan mengalami kecelakaan aneh di dapur, terbakar tanpa sebab. 2 lainnya mengalami kelumpuhan ringan. Ada juga yang tiba-tiba kehilangan suara. Reno tidak tersenyum, tidak tertawa. Tapi malam-malamnya kini diisi oleh perasaan tenang, walau dalam bentuk yang kelam. Ia belum selesai, ini baru awal. Langkah Reno mantap menyusuri jalan tanah yang memisahkan ladang jagung dan pohon-pohon tua. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara serangga. Ia kembali ke rumah Mbah Karim, membawa niat yang lebih dari sekadar pelajaran untuk para pengeroyok. Kali ini, ia ingin membumi hanguskan ketenangan di kampung Karangjati. Rumah kayu tua itu tampak seperti biasa, gelap dan hanya diterangi lampu minyak. Tapi malam ini, Mbah Karim tidak berada di dalam. Reno hanya menemukan secarik kertas di ambang pintu bertuliskan, "Datanglah ke pohon beringin di batas dusun, sendirian." Tanpa pikir panjang, Reno mengikuti arah pesan itu. Pohon beringin, yang dimaksud berdiri besar dan rimbun di tengah tanah lapang, jauh dari permukiman. Warga sekitar sudah lama menghindari tempat itu, katanya angker. Tapi malam ini, Reno tak gentar. Amarah telah menghapus rasa takut dalam dirinya. Di bawah beringin, Mbah Karim sudah menunggu. Ia berdiri membelakangi Reno, menghadap batang pohon tua yang penuh akar menggantung. Di sekitarnya, 5 lilin menyala, membentuk lingkaran. "Kau datang dengan niat penuh?" tanya Mbah Karim tanpa menoleh. Reno mengangguk. "Saya tidak mau sekadar membuat mereka jera. Mereka harus menyesal seumur hidup." Mbah Karim memutar badan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Apa yang sudah kau mulai bukan lagi urusan manusia biasa. Untuk menyelesaikan ini, kau harus menempuh jalan pesugihan dendam." "Pesugihan?" Reno ragu sejenak. "Bukankah itu untuk kekayaan?" Mbah Karim menggeleng. "Banyak jenisnya. Pesugihan, dendam bukan untuk harta, tapi untuk kuasa membalas luka dengan luka, rasa sakit dengan teror. Tapi harganya tinggi. Akan ada tumbal." Reno menatap pohon beringin di depannya. Suara malam seperti menghilang sesaat, digantikan bisikan aneh yang samar dari sela akar. Jantungnya berdetak cepat. "Berapa tumbal yang harus diberikan?" "Minimal 3. Dan tidak bisa ditunda. 1 malam, 1 tumbal. Jika kau berhenti di tengah jalan, maka kau sendiri yang akan dimangsa." Reno menarik napas dalam. "Saya siap." Mbah Karim membuka gulungan kain hitam dan mengeluarkan pisau kecil berkarat. Ia menyodorkannya pada Reno. "Untuk memulai, kau harus memberi darahmu sendiri. Luka lamamu belum sembuh sempurna. Buka perban itu." Tanpa bicara, Reno duduk, membuka perban yang melilit bekas pukulan di lengannya. Luka itu masih menghitam, belum sepenuhnya kering. "Tekan luka itu dengan pisau ini. Biarkan darah jatuh ke tanah di bawah pohon ini. Itu akan menjadi tanda pengikat perjanjian." Reno menerima pisau itu. Meski ragu, ia tahu tak ada jalan kembali. Dengan gerakan pelan, ia menekan bagian ujung pisau ke bekas lukanya. Rasa perih langsung menyambar, tapi ia menahannya. Tetesan darah mulai menitik ke tanah yang kering di bawah akar pohon. Tanah itu bergetar pelan, lilin-lilin bergoyang meski tidak ada angin. Suara seperti tawa pelan terdengar dari balik batang pohon. Reno menegakkan badan, menahan nyeri. Mbah Karim menunduk hormat ke arah akar pohon. Perjanjian telah dimulai. Reno menatap pria tua itu. "Apa yang harus saya lakukan besok malam?" "Bawa benda milik orang yang kau benci. Paling tidak 1 dari mereka. Bisa pakaian, topi, atau apapun yang pernah dipakai. Tumbal pertama akan dimulai dari situ." Reno mengangguk. Ia tahu siapa yang akan jadi sasaran awal. Lelaki berperawakan tinggi kurus, memakai sarung kotak-kotak malam itu. Ia yang pertama, meneriakkan maling dan menendangnya di kepala.
Mbah Karim memberi kantong kecil berisi abu hitam dan menyuruh Reno menaburkannya di tempat tidur orang yang jadi target. 7 hari setelahnya, tubuhnya akan rusak dari dalam. Sebelum pulang, Reno bertanya, "Kenapa pohon ini? Kenapa tidak lakukan di rumah seperti sebelumnya?" Mbah Karim menatap pohon beringin sambil menjawab, "Di bawah pohon ini tinggal penunggu lama. Ia bukan setan, bukan hantu, tapi roh penuntut. Ia tak peduli benar atau salah, hanya tertarik pada rasa dendam. Sekali kau membuatnya tertarik, kau harus terus beri makan sampai akhir." Reno pulang malam itu dengan langkah ringan, meski tubuhnya masih terasa nyeri. Bukan karena luka, tapi karena semangat baru yang tumbuh dari kebencian. Ia menyimpan pisau kecil itu dalam laci dan abu hitam di dalam saku. Malam berikutnya, Reno mengendap ke Karangjati. Ia menyusuri gang kecil di dekat pos ronda. Ia tahu rumah targetnya, karena malam pengeroyokan, pria itu paling lantang bicara. Reno memperhatikan rumah itu dari kejauhan. Lampunya redup, dan suara televisi terdengar pelan dari dalam. Ia menunggu hingga rumah itu gelap total. Setelah yakin semua penghuni tidur, Reno menyelinap masuk ke pekarangan belakang. Jemuran masih tergantung. Di sana, ia menemukan kaos oblong warna hijau yang dikenali sebagai milik targetnya. Dengan cepat, ia mengambil kaos itu, membungkusnya dengan plastik, lalu kabur tanpa suara. Keesokan malam, ia kembali ke pohon beringin dengan membawa kaos itu. Mbah Karim sudah menunggu dengan kendi baru berisi cairan hitam kental. Tanpa banyak kata, Reno menyerahkan kaos tersebut. Mbah Karim membakarnya di atas api kecil sambil komat kamit membaca mantra. Dalam waktu 7 hari, tubuhnya akan bernanah dan tulangnya lepas satu-satu. Ia akan tahu rasanya dihancurkan pelan-pelan. Reno hanya diam. Tapi dalam hatinya, kepuasan mulai tumbuh. Ini baru awal. 2 tumbal lagi menunggu. Hari-hari di Karangjati yang biasanya tenang berubah jadi penuh ketegangan. Suasana kampung mendadak mencekam. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi setiap malam sejak 2 hari lalu. Pertama, suara motor meraung di ujung jalan desa, sekitar pukul 2 dini hari. Beberapa warga yang keluar rumah mengaku melihat motor bebek melintas pelan tanpa pengendara. Rantai motornya berderit, dan knalpotnya mengeluarkan asap tebal. Saat dikejar, suara itu lenyap begitu saja. Keesokan harinya, seorang ibu yang rumahnya dekat pos ronda melaporkan suara tangis perempuan dari arah sumur tua. Tangisan itu berubah jadi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Suaminya berusaha mengecek, tapi sumur itu kosong dan kering. Tidak ada siapapun di sana. Warga awalnya mengira itu hanya gangguan biasa. Namun, teror semakin sering muncul. Bayangan hitam seperti orang berjalan mondar-mandir di depan rumah warga tertentu. Bukan semua rumah, hanya rumah mereka yang malam itu terlibat dalam pengeroyokan Reno. Pak Tarjo, lelaki yang mengenakan sarung kotak-kotak waktu malam kejadian, mulai mengeluh sering sesak napas. Ia mengaku setiap malam didatangi sosok tinggi besar dengan wajah rusak, berdiri di sudut kamar. Istrinya tak pernah melihat apa-apa, tapi mendengar Pak Tarjo menjerit dalam tidurnya. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Sekitar pukul 3 dini hari, warga dikejutkan teriakan seorang anak kecil. Mereka berhamburan keluar rumah, berlarian ke arah sumur dekat ladang. Di sana, mereka menemukan tubuh Pak Tarjo sudah tergeletak di dalam sumur, mengambang. Matanya terbuka lebar, mulutnya membeku seperti hendak berteriak. Ketika tubuhnya diangkat, banyak yang menjerit ngeri. Tidak ada luka fisik yang jelas, tapi wajah Pak Tarjo mengekspresikan ketakutan yang sulit dijelaskan. Polisi datang pagi harinya, tapi mereka hanya menyimpulkan sebagai kematian mendadak. Tidak ditemukan tanda penganiayaan. Sejak saat itu, pos ronda di Karangjati sepi. Warga memilih berkumpul di rumah masing-masing, menyalakan lampu sampai pagi. Tapi tidak satu pun dari mereka berani menyebut tentang pengeroyokan malam itu. Seolah kejadian itu tak pernah ada. Di kampung asal Reno, suasana berbeda. Ia tetap bekerja seperti biasa di bengkel pamannya. Tapi sikapnya mulai berubah. Ia tidak banyak bicara, jarang tertawa.
Kalau tidak memperbaiki motor, ia duduk menatap kosong ke lantai. Setiap malam, ia mengalami mimpi yang sama. Ia berada di bawah pohon beringin, mendengar suara jeritan orang yang ia kenal, tapi tubuh mereka tak terlihat. Dalam mimpi itu, ia merasakan tanah di bawahnya basah dan bergetar. Tubuh Reno juga mulai menunjukkan tanda-tanda. Hidungnya sering berdarah tiba-tiba. Awalnya hanya setetes 2 tetes, tapi lama-lama mengalir deras. Ibunya yang sakit-sakitan bertanya, tapi Reno selalu menjawab, "Cuman kecapekan." Reno juga mulai merasa dingin setiap malam, bahkan saat udara tidak terlalu dingin. Ia terbangun dini hari dengan keringat dingin dan napas tersengal. Sekali waktu, ia mengaku mendengar suara Pak Tarjo memanggil namanya dari luar jendela. Ia tahu ini bagian dari perjanjian. Dan itu baru permulaan. Di rumah Mbah Karim, Reno bertanya soal mimisan dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Itu harga awal. Setiap jiwa yang kau kirim akan meninggalkan jejak di tubuhmu, kata Mbah Karim sambil menumbuk sesuatu dalam lumpang batu. Kalau kau lemah, darahmu habis sebelum waktunya. Ada cara untuk meringankan? Tanya Reno. Mbah Karim hanya tersenyum, menunjukkan gigi kuningnya. Minum ini setiap malam, tapi ingat, itu bukan penawar. Hanya penguat, perjanjian sudah mengikat. Reno menerima cairan dalam botol kecil. Warnanya pekat dan bau menyengat. Tapi ia minum juga, demi menjaga dirinya tetap kuat sampai misi selesai. Sementara itu, di Karangjati, keluarga Pak Tarjo sibuk melakukan selamatan 7 hari. Mereka tidak mengundang semua warga, hanya kerabat dekat. Tapi bisik-bisik tentang kematian tidak wajar menyebar cepat. Beberapa warga mulai membuat hubungan antara kematian itu dengan kejadian malam pengeroyokan. Tapi tak ada yang berani bicara keras-keras. Ada yang bilang Pak Tarjo memang sering berbuat kasar. Ada pula yang mengaku mendengar suara orang menangis dari arah rumahnya sebelum kematian. Malam ke-7 setelah Pak Tarjo meninggal, seorang tetua desa bermimpi aneh. Ia melihat seorang pemuda duduk di bawah pohon besar, dikelilingi bayangan hitam. Di sekelilingnya terdengar suara jeritan dan rintihan. Ketika tetua itu terbangun, ia hanya mengingat satu nama, Reno. Namun, karena tak ada bukti, dan karena warga takut pada hal-hal gaib, nama itu tak pernah diucapkan di pertemuan warga. Reno, di sisi lain, mulai menyusun langkah berikutnya. Ia tahu, tumbal kedua harus diberikan dalam waktu dekat. Ia sudah mengincar seseorang, pria bertubuh gempal yang memukulnya dengan kayu waktu itu. Namanya Pak Seno. Saat kembali ke bengkel, Reno mengambil kain lap yang dulu pernah digunakan Pak Seno untuk membersihkan motor di acara bakti sosial antar kampung. Kain itu ia temukan di pojok rak, masih menyimpan noda oli. Malam harinya, Reno kembali ke pohon beringin. Kali ini, ia tak perlu dipanggil. Mbah Karim sudah menunggu di sana, bersama lingkaran api kecil yang menyala dari serbuk kayu dan abu. Benda ini cukup kuat untuk panggilan berikutnya, kata Mbah Karim sambil menerima kain lap itu. Ia mencium benda itu sebentar, lalu melemparkannya ke dalam api. Asap hitam tebal mengepul tinggi, membentuk bayangan kepala tanpa wajah. 7 malam lagi, 1 lagi akan menyusul, kata Mbah Karim. Tapi ingat, mimisanmu akan makin sering, dan rasa dingin itu akan mulai merambat ke tulang. Reno hanya mengangguk. Ia tidak peduli. Baginya, setiap rasa sakit yang ia tanggung sekarang sepadan dengan penderitaan mereka nanti. 2 minggu setelah kematian Pak Tarjo, suasana di Karangjati memburuk. Ketakutan mulai meresap di setiap sudut rumah. Tidak ada lagi ronda malam, tidak ada obrolan di warung kopi, dan tidak ada suara anak-anak bermain. Semua orang memilih mengurung diri setelah maghrib. Warga mulai dihantui oleh kejadian yang tak bisa dijelaskan. Seorang pemuda bernama Rudi, yang waktu malam itu hanya menendang Reno sekali, ditemukan tewas tersambar petir di sawah. Anehnya, langit sore itu cerah tanpa mendung. Rudi ditemukan gosong, tangannya mencengkeram batang padi, matanya terbuka, seolah melihat sesuatu sebelum kematian. 3 hari kemudian, rumah milik Pak Seno terbakar hebat. Api menjilat dari dapur hingga ke ruang tamu tanpa sebab jelas. Pemadam datang terlambat karena akses jalan rusak.
Saat api berhasil dipadamkan, Pak Seno ditemukan tewas di dalam kamar mandi, tubuhnya menghitam terbakar. Tapi anehnya, lantai kamar mandi tetap kering dan tak tersentuh api. Kejadian paling mencengangkan terjadi pada malam berikutnya. Ibu Warsih, salah satu warga yang dulu hanya berdiri melihat saat Reno dipukuli, terjatuh dari tangga rumah panggung dan lehernya patah. Menurut anaknya, ia berteriak histeris sebelum jatuh. Katanya melihat seorang pemuda berdarah-darah berdiri di pintu dapur. Desa itu berubah. Tidak ada suara ayam berkokok saat fajar. Bahkan anjing dan kucing seperti ikut menghilang. Semua orang mulai membicarakan satu nama. Meski dengan suara pelan, Reno. Tapi tidak ada satupun yang berani datang menemuinya. Di rumah sederhana di desa seberang, Reno hanya duduk diam di kamar. Tubuhnya semakin lemas. Sering menggigil tanpa sebab. Hidungnya berdarah 2 kali sehari. Ia mulai mengalami pandangan kabur, dan suara-suara aneh sering terdengar di telinganya, walau tak ada orang di sekitar. Setiap kali menutup mata, Reno melihat wajah-wajah orang yang telah mati. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya tajam. Dalam satu mimpi, Pak Seno mencoba menarik tangannya ke dalam kobaran api. Reno terbangun dengan telapak tangan melepuh ringan, seolah benar-benar menyentuh bara. Ibunya sempat curiga, tapi tak mampu menanyakan apapun. Kondisinya semakin lemah, dan Reno hanya berkata bahwa semuanya akan selesai sebentar lagi. Pak Wiryo, lelaki tua yang pernah menyelamatkan Reno malam itu, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia mendatangi lokasi sumur tua tempat Pak Tarjo ditemukan. Ia membawa sebotol air kelapa muda dan bunga kenanga. Ia menaburkannya ke dalam sumur dan duduk berdoa di sampingnya. Malam itu, Pak Wiryo bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat kampung Karangjati dikepung asap hitam. Warga-warganya berlari ke segala arah, dikejar bayangan tinggi besar dengan wajah yang berubah-ubah. Ia melihat Reno berdiri di tengah-tengah semua itu, menatap tanah dengan mata merah, darah menetes dari hidungnya. Di belakang Reno, berdiri, sosok tua berjubah hitam yang menggenggam segumpal rambut manusia. Keesokan harinya, Pak Wiryo memutuskan pergi ke desa tempat Reno tinggal. Ia menempuh perjalanan dengan sepeda tuanya, menolak naik ojek, karena takut pembicaraan mereka terdengar orang lain. Setiba di rumah Reno, ia melihat ibunya terbaring lemah di ruang depan. Reno duduk di sampingnya, wajahnya pucat dan matanya merah. "Aku tahu, Nak," kata Pak Wiryo pelan. "Aku tahu semua ini ada hubungannya dengan malam itu." Reno tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memegang pergelangan tangannya yang penuh luka kecil bekas sayatan. Pak Wiryo mendekat, lalu duduk di kursi kayu dekat pintu. "Yang kamu lepaskan bukan sekadar pembalasan, tapi sesuatu yang tidak akan berhenti sebelum semua yang terlibat musnah. Termasuk kamu sendiri." Reno akhirnya bicara. "Mereka membiarkan aku nyaris mati. Polisi tak peduli. Tidak ada satupun yang minta maaf. Semua menganggap aku hanya kesalahan kecil yang bisa dihapus." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Tapi tidak semua kesalahan harus dibayar dengan darah, apalagi kalau bayaran itu berlipat dan tidak bisa dihentikan." "Aku tidak bisa mundur, Pak," jawab Reno lirih. "Sudah terlalu dalam." Pak Wiryo mengambil sesuatu dari saku jaketnya, tasbih kayu tua yang sudah usang. "Kalau kau benar-benar ingin berhenti, datanglah ke langgar kecil dekat sawah waktu malam Jumat. Aku akan menunggumu. Tapi kalau tidak, setidaknya kau tahu masih ada yang mendoakanmu." Reno hanya memandangi tasbih itu, lalu berdiri dan kembali ke kamar. Pak Wiryo tak berkata apa-apa lagi. Ia pamit dan meninggalkan rumah dengan wajah cemas. Di Karangjati, satu kejadian lagi mengguncang warga. Seorang pemuda bernama Dimas, yang saat malam pengeroyokan hanya berteriak maling tanpa ikut memukul, ditemukan jatuh dari pohon mangga belakang rumahnya. Lehernya patah, dan di batang pohon tertinggal goresan seperti bekas cakaran. Warga makin panik. Mereka mulai berkumpul di balai desa, menuntut kepala dusun untuk meminta bantuan paranormal atau kiai. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang sedang menghantui mereka. Beberapa menyarankan membongkar sumur tua, yang dianggap pusat gangguan. Yang lain mengusulkan menggelar doa bersama. Namun,
ketakutan telah membuat warga saling curiga. Mereka tidak percaya satu sama lain. Bahkan beberapa keluarga memilih mengungsi ke luar desa. Malam itu, Reno duduk sendirian di pinggir sawah. Cahaya bulan samar menyinari wajahnya yang semakin pucat. Ia menggenggam botol kecil pemberian Mbah Karim, tapi tangannya gemetar. Tubuhnya lemas dan nafasnya berat. Ia mulai berpikir ulang. Apakah semua ini layak? Apakah balas dendamnya benar-benar bisa menghapus luka malam itu? Bayangan ibunya yang semakin lemah, Pak Wiryo yang tetap peduli, dan wajah-wajah yang terus menghantuinya membuat pikirannya tak tenang. Tapi perjanjian sudah dibuat, dan jalan pulang tak pernah dijanjikan. Dan malam itu, pohon beringin di ujung desa kembali bergetar pelan. Pak Wiryo kembali datang ke rumah Reno. Kali ini membawa kitab tua berbalut kain putih dan segenggam tanah dari halaman masjid. Ia sudah mendengar kabar terbaru. 2 warga Karangjati ditemukan mati, tergantung bersamaan, 1 di kandang ayam, 1 lagi di dapur rumahnya sendiri. Semua kematian punya kesamaan. Rasa takut yang begitu kuat di wajah jenazah mereka. Langkah Pak Wiryo lambat, tapi mantap. Pintu rumah Reno terbuka. Suasana di dalam lebih gelap dari biasanya. Ibunya tidak terlihat di ruang depan. Aroma menyengat seperti darah dan kemenyan bercampur menjadi satu. Reno duduk diam di pojok kamar. Matanya sembab, wajahnya kotor oleh bekas air mata dan darah kering dari hidung yang sudah terlalu sering mimisan. "Sudah cukup," kata Pak Wiryo tanpa basa-basi. "Semua ini tak akan membuatmu tenang." Reno menatap kosong. "Aku tak bisa berhenti, dia sudah menunggu, Pak." Wiryo menggeleng. "Dukun itu hanya perantara. Kau sendiri yang membuat ikatan. Dan sekarang, harga terakhir yang diminta bukan nyawa orang lain, tapi milikmu sendiri." Di balik tubuh Reno yang semakin lemah, terbentang bayangan hitam seperti kabut yang bergerak sendiri. Pak Wiryo menaburkan segenggam tanah itu ke arah Reno dan membacakan ayat perlindungan. Bayangan itu mendesis, lalu menyusut seperti ditarik sesuatu ke dalam tanah. Reno merintih pelan. Dia bilang, "Kalau aku menolak, bukan aku saja yang mati, tapi semua yang aku sayangi." Pak Wiryo menjawab lirih. "Orang yang kau sayangi sudah lebih dulu tersakiti. Kau tak sadar, perubahanmu justru menghancurkan dia pelan-pelan." Tiba-tiba, dari balik kamar sebelah, terdengar suara keras seperti benda jatuh. Reno sontak bangkit dan berlari ke sana. Di dalam, ibunya tergeletak tak bergerak di lantai. Matanya terbuka, napasnya tidak ada. Di tangan kanannya masih menggenggam foto kecil Reno waktu kecil. Reno berlutut, mengguncang tubuh ibunya. Tak ada reaksi. Teriakannya menggema, tapi tak bisa membangkitkan yang telah pergi. Pak Wiryo berdiri di pintu, wajahnya sendu. "Kamu kehilangan ibu. Bukan karena orang lain, tapi karena dendammu sendiri," ucapnya tegas. "Itu sudah cukup untuk membuka matamu, tapi semuanya terlambat." Udara dalam rumah mendadak panas. Tanah di lantai mulai merekah dan dari retakannya muncul asap pekat yang membentuk wajah menyerupai Reno, versi dirinya yang penuh luka dan kebencian. Wajah itu tertawa sinis, lalu berkata dengan suara parau, "Tumbal terakhir telah tersedia." Tubuh Reno terangkat dari lantai. Ia meronta, namun tak bisa bergerak. Dari dadanya muncul cahaya merah, seperti nyala bara. Pak Wiryo mencoba mendekat, membaca doa pelindung sekuat yang ia bisa. Tapi semakin dekat ia melangkah, tubuhnya terdorong mundur oleh kekuatan yang tak terlihat. "Dia mengambil tubuhmu, nak. Lawan, kau masih bisa melawan," teriak Pak Wiryo. Namun Reno hanya bisa menjerit. Kilasan wajah-wajah korban muncul di sekelilingnya. Pak Tarjo, Rudi, Pak Seno, Ibu Warsih, semuanya menatapnya. Wajah ibunya pun muncul, tersenyum pilu. Saat itulah Reno akhirnya sadar. Ia berbisik pelan, "Maafkan aku." Tubuhnya yang melayang mendadak terjatuh keras ke lantai. Asap hitam menyebar ke seluruh ruangan, lalu menghilang perlahan. Reno tak bergerak, dadanya tak naik turun. Pak Wiryo mendekat, memeriksa nadi, dan menghela napas berat. Reno telah menjadi tumbal terakhir. Hari-hari setelah kejadian itu,
Karangjati menjadi desa mati. Rumah-rumah kosong, beberapa ditinggalkan dalam kondisi berantakan. Warga pergi tanpa pamit, takut akan nasib yang sama menimpa mereka. Bahkan perangkat desa pun memilih pindah diam-diam. Rumah Pak Wiryo satu-satunya yang masih berdiri dengan penghuninya. Ia tinggal sendiri, merawat makam ibunya Reno, dan makam Reno sendiri yang ia kuburkan di bawah pohon jambu belakang rumah. Ia tidak meminta bantuan siapapun. Ia hanya ingin memastikan semuanya berakhir. Setiap malam Jumat, Pak Wiryo menyalakan lampu minyak di serambi rumahnya. Ia duduk sambil membaca kitab tua itu, berharap tak ada lagi yang tergoda melakukan hal yang sama. Namun, meski semuanya telah selesai, satu hal tak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, saat malam sedang sangat sunyi, terdengar suara motor yang diseret di atas jalan kerikil, suara rantai beradu dengan batu, suara ban kempes yang tergesek pelan. Dan jika seseorang cukup nekat untuk keluar dan melihat, tak akan ada yang terlihat. Hanya angin dan bekas jejak ban, menuju tempat di mana semuanya bermula.